Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9 semester 1. Bab akan kita pelajari adalah bab 3 mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup. Dibawakan oleh Ibu Dewi Sartika dari MTSN 3 Ciamis. Sebelum kita memasuki bab ini, maka ada baiknya kita semua melihat peta konsep pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, pewarisan sifat ini meliputi materi genetis dan sifat beda. Materi genetis terdiri dari kromosom dan gen, sedangkan sifat beda terdiri dari monohibrid dan dihibrid. Baik, kita akan mulai dengan pembahasan pada bagian pertama, yaitu mengenai molekul yang mendasari pewarisan sifat. Molekul yang mendasari pewarisan sifat ada 3 macam. Pertama ada materi genetik, yang kedua ada struktur DNA dan RNA, dan yang ketiga adalah peranan materi genetik dalam menentukan sifat. Yang pertama, materi genetis adalah faktor pembawaan sifat keturunan berupa asam nukleat, yaitu ada 2 macam asam nukleat. Pertama DNA, deoksiribonukleat asid, dan yang kedua adalah RNA atau ribonukleat asid. Nah, kita akan bahas satu persatu DNA dan RNA ini. Setiap untai DNA terdapat suatu unit yang mempengaruhi setiap sifat makhluk hidup yang disebut dengan gen. Di mana gen ini, satu gen membawa satu sifat dari makhluk hidup. Nah, gen dalam tubuh manusia itu berjumlah sangat banyak, sehingga tidak ada seorang pun manusia atau makhluk hidup di dalam ini yang mempunyai sifat yang sama, karena ada gen yang berbeda. Nah, jadi gen merupakan substansi hereditas yang terdiri atas senyawa tertentu yang menentukan sifat dari makhluk hidup. Nah, yang pertama kita akan mempelajari struktur dari DNA. Struktur DNA terdiri atas seperti yang bisa kalian lihat di gambar ini. Nah, struktur DNA ini adalah sebagai berikut. DNA terdapat dalam kromosom, di mana kromosom ini terdiri dari telosom atau bagian tangan dari kromosom, kemudian ada sentrosom atau bagian tengah dari kromosom. Nah, kromosom ini ada di sel tubuh, dan kromosom ini kalau dilihat diperpanjang, maka dia terdiri dari benang-benang yang sangat panjang, benang-benang halus yang sangat panjang yang disebut dengan nukleosom, yang dimana di benang kromosom ini terdapat gen-gen yang berpasangan. Nah, benang-benang halus panjang ini disebut dengan DNA dan RNA. DNA berbentuk double helix, sedangkan RNA tidak menentukan jenis kelamin, itu tidak berbentuk double helix. Di dalam benang kromosom itu
terdapat gen-gen yang berpasangan. Nah, DNA terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan timin. Nah, jadi kalian bisa lihat gambarnya, DNA terdapat pada benang-benang kromatin. Kromatin terdapat pada kromosom yang bentuknya seperti huruf H. DNA sejenis asam nukleat yang terdiri dari 4 tipe basa nitrogen. 4 tipenya adalah yang pertama adenin yang disingkat dengan huruf A dan guanin disingkat dengan huruf G. Yang tipe yang kedua yaitu basapurin dan timin yang disingkat dengan huruf T besar. Tipe DNA yang ketiga adalah sitosin atau disingkat dengan C. Dan tipe yang keempat adalah basapirimidin yang disingkat dengan huruf P. Itu adalah struktur dari DNA. Sekarang kita lanjutkan kepada struktur RNA atau ribonukleat acid. Strukturnya yaitu seperti yang kalian lihat di gambar, di mana di sini langsung terlihat perbedaan antara DNA dan RNA. Untuk RNA itu tidak double, hanya terdiri dari satu benang kromatin, dan untuk DNA itu terdiri dari double helix atau 2 benang kromatin. Perbedaan selanjutnya untuk RNA itu basa penyusunnya terdiri atas sitosin, guanin, adenin, dan urasil. Sedangkan untuk RNA, asam penyusunnya adalah sitosin, guanin, adenin, dan timin. Jadi perbedaannya untuk RNA adalah urasil dan untuk DNA adalah timin. Nah, jadi struktur dari RNA seperti pada gambar dan struktur DNA adalah seperti pada gambar. Ada 3 tipe RNA yang masing-masing mempunyai pekerjaan tertentu. Tipenya adalah yang pertama ada RNA ribosom atau rRNA yang ditemukan pada ribosom sel yang terspesialisasi sebagai tempat sintesis protein. Jadi khusus untuk sintesis protein. Yang kedua adalah RNA transfer atau tRNA yang membawa asam amino ke ribosom untuk membentuk protein tertentu. Dan yang ketiga, RNA duta atau messenger disingkat dengan mRNA yang membawa cetak biru genetika. Kita lanjutkan dengan peranan materi genetik dalam penentuan sifat makhluk hidup. Nah, peranan materi genetik ini sangat penting karena dia mempengaruhi dan menentukan ciri-ciri dari generasi yang diturunkan oleh induknya. Di mana pewarisan sifat adalah ciri-ciri atau sifat-sifat makhluk hidup yang diturunkan dari generasi ke generasi atau dari induk kepada anaknya. Ada gen yang bersifat dominan atau menguasai dan ada gen yang bersifat resesif atau tersembunyi. Gen yang dominan itu akan muncul nanti di keturunan berikutnya, sedangkan gen yang resesif atau tersembunyi itu dilamakan dengan huruf kecil dan sifatnya akan tersembunyi, tetapi dia bisa muncul jika berbarengan dengan gen yang tersembunyi lagi.
Jadi jika gen resesif bersatu dengan gen resesif, maka di keturunan berikutnya dia akan muncul. Jadi akan bersifat dominan. Nah, itu penerangan melalui molekul yang mendasari pewarisan sifat. Sekarang kita lanjutkan kepada hukum pewarisan sifat. Nah, hukum pewarisan sifat ini ditemukan oleh seorang ahli genetika yang bernama Jules Johann Mendel, yang menemukan, orang yang pertama kali menemukan pewarisan sifat. Nah, dia mengadakan penelitian pada kacang air cheese yang mempunyai banyak kelebihan. Di antaranya kacang air cheese dijadikan bahan percobaan oleh Mendel, yaitu karena kacang air cheese mempunyai sifat-sifat. Pertama, dia mempunyai umur yang pendek. Yang kedua, kacang air cheese mempunyai variasi yang banyak. Kemudian kacang air cheese juga mudah untuk disilangkan. Nah, maka Jules Mendel itu menggunakan kacang air cheese sebagai bahan percobaannya. Prinsip yang ditemukan oleh Jules Johann Mendel atau Bapak Genetika itu pertama, dia menemukan persilangan monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat beda, di mana yang dilihatnya itu hanya satu sifat beda. Misalnya untuk warna kulit atau warna bunga atau bentuk tubuh dan sebagainya. Jadi dia hanya persilangan monohibrid ini hanya melihat satu saja sifat beda. Yang kedua, persilangan dihibrid atau persilangan dengan melihat dua sifat beda. Nah, untuk persilangan dihibrid ini kita melihat dua sifat yang berbeda. Misalnya warna bunga dan bentuk bunga. Kita akan mempelajari persilangan yang pertama, yaitu persilangan monohibrid atau dengan satu sifat beda. Nah, kita langsung ke contohnya. Persilangan monohibrid. Di mana di sini kita langsung ke menyilangkan bunga dengan warna merah yang dominan dan warna putih dengan genotip M kecil yang berwarna putih, bersifat resesif atau tersembunyi. Jadi merah dominan dilambangkan dengan M besar, dan putih resesif dilambangkan dengan genotip M kecil. Fenotip atau sifat yang munculnya yaitu merah untuk dominan dan putih untuk resesif. Di mana gametnya ada dua jenis. Untuk yang merah, gametnya M besar tentunya, dan untuk yang putih M kecil. Maka nanti hasil persilangan dengan keturunan pertama atau filial pertama atau disingkat F1 akan menghasilkan genotip M besar M kecil, maaf di sini M besar M kecil, dengan fenotip atau sifat yang muncul merah muda. Karena persilangan ini bersifat intermediate atau saling melengkapi. Maka yang dominan tidak muncul. Dominan bersatu dengan yang putih, maka nanti fenotipnya adalah merah muda. Berbeda dengan sifat persilangan yang monohibrid dominan.
Kalau dominan nanti merahnya akan mendominasi, yang besar itu akan mendominasi. Sehingga kalau M besar, M kecil, maka nanti fenotipnya akan menjadi merah. Putihnya tersembunyi atau resesif. Sedangkan untuk intermediate atau persilangan yang saling melengkapi, itu adalah warna merah dan warna putih saling melengkapi. Makanya nanti fenotip yang munculnya yaitu merah muda. Nah, Mendel menyilangkan kembali F1. F1 atau filial 1 atau anak ke-1 dijadikan orang tua kedua atau parental kedua, P2. P2 adalah orang tua kedua, diambil dari F1. Nah, genotipnya F1 adalah M besar M kecil, diambil lagi dari F1 yang lain M besar M kecil dengan fenotip merah muda, dan merah muda disilangkan. Gametnya tentu saja yang dominan kalau gametnya. Ada dua macam gamet, M besar untuk merah dan M kecil untuk putih. Maka gametnya ada dua macam ya, M besar dan M kecil. Nah, gamet ini disilangkan akan menghasilkan keturunan kedua atau filial yang kedua. Kalian bisa lihat di bagan gamet M besar untuk merah, M kecil untuk putih, yang jantannya. Kemudian untuk yang betina, yang ke bawah lihat gamet yang kedua, itu M besar untuk merah dan M kecil untuk putih. Untuk monohibrid, nanti hasil persilangannya itu akan ada 4 kemungkinan. Yang pertama, pada kolom yang pertama, yaitu nanti akan M besar, dan M besar tentunya nanti fenotipnya akan merah. Sedangkan untuk kemungkinan yang kedua, yaitu M besar, M kecil. M besarnya merah, M kecilnya putih. Karena dia intermediate, saling melengkapi, maka jadi merah muda. Kemudian kemungkinan ketiga, M besar, M kecil. Atau fenotipnya merah muda. Dan kemungkinan yang keempat adalah M kecil, di mana M kecil putih, maka nanti kemungkinan yang keempat akan menghasilkan filial kedua yang putih. Nah, jadi perbandingannya untuk F2 ada 3 macam genotip. Kalian bisa lihat ada 3 macam kan? M besar, merah, M besar, M kecil, merah muda, dan M kecil atau putih. Maka perbandingannya M besar 1, M besar M kecil 2, dan M kecil ada 1. Jadi perbandingan F2 untuk monohibrid adalah 1 berbanding 2 berbanding 3. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Nah, itu untuk persilangan monohibrid atau satu sifat beda yang bersifat intermediate atau saling melengkapi. Kita lanjutkan kepada persilangan yang kedua, yaitu persilangan dihibrid atau persilangan dengan melihat dua sifat beda. Nah, di sini kita melihat dua sifat beda. Nah, langsung pada contoh skema persilangan untuk dua sifat beda. Di sini kita menyilangkan kucing bulunya berwarna putih dan coklat. Kemudian buntutnya ada yang berbuntut panjang dan ada yang berbuntut pendek. Buntut pendek dan warna putih itu adalah bersifat dominan, dan warna coklat berbuntut panjang bersifat resesif. Jika kedua kucing ini disilangkan, P1 filial 1 tadi disilangkan, maka akan menghasilkan keturunan pertama atau F1, yaitu semuanya 100% untuk F1-nya, yaitu berbuntut
pendek dan berwarna coklat. Berbuntut pendek, buntut pendek dan berwarna coklat. Karena buntut pendek dan warna coklat tadi bersifat dominan. Nah, jadi untuk F1 yang munculnya adalah yang dominan semua. Karena ini persilangan di hibrid dominan. Berbeda dengan intermediate. Kalau intermediate tidak ada yang dominan nantinya pada F1-nya. Akan menghasilkan kalau buntutnya panjang dan pendek, nanti kalau intermediate akan menjadi sedang. Kemudian warna kulitnya kalau putih dengan coklat nanti akan coklat muda begitu. Kalau di intermediate. Tapi kalau dominan, ada salah satu yang dominan, maka yang muncul adalah yang dominan. Nah, setelah F1 disilangkan kembali dengan F1, yaitu yang buntut pendek dan warna coklat tadi disilangkan kembali, maka akan menghasilkan 16 kemungkinan. Jumlah rekombinasinya ada 16 untuk dihibrid atau dua sifat beda. Nah, sifat yang munculnya dari 16 kemungkinan itu akan terjadi 4 kemungkinan, yaitu untuk F2-nya atau keturunan keduanya. Yang pertama adalah berbuntut pendek dan warna coklat, ada 9 kemungkinan. Berbuntut pendek warna coklat itu ada 9 kemungkinan. Kemudian buntut panjang warna coklat 3 kemungkinan. Dan buntut pendek warna putih 3 kemungkinan. Sedangkan untuk berbuntut panjang warna putih yang resesif semua itu ada 1 kemungkinan. Jadi untuk persilangan di hibrid, kemungkinan F2, perbandingan F2 adalah 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Dominan 9, resesif dominan 3, dominan resesif 3, resesif 1. Maka kemungkinannya 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Kalau untuk monohibrid tadi 1 berbanding 2 berbanding 1. Nah, itu berlaku untuk semua hampir semua persilangan demikian. Karena pakai musik lah terus. Nah, sekarang adalah pewaran sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan. Jadi untuk pewarisan sifat ini ada kelainan yang ditimbulkan oleh gen. Apa saja kelainannya? Yaitu pewarisan warna kulit, kemudian ada pewarisan tipe perlekatan kuping telinga, ada pewarisan bentuk rambut, kemudian yang keempat pewarisan bentuk pertumbuhan rambut pada dahi, lalu yang kelima ini kelainan sifat ya pada makhluk hidup. Jadi ada yang kelainan yang ditimbulkan oleh gen, yaitu yang tadi Ibu terangkan. Pertama, pewarisan warna kulit, yang kedua pewarisan tipe perlekatan kuping telinga, yang ketiga pewarisan bentuk rambut, yang keempat pewarisan bentuk pertumbuhan rambut pada dahi, yang kelima pewarisan buta warna, keenam pewarisan hemofilia,
pewarisan warna kulit nanti dan pewarisan tipe perlekatan kuping akan diterangkan, sedangkan bentuk rambut dan ke bawahnya itu hanya akan diterangkan sekilas garis besarnya saja. Pewarisan bentuk rambut bisa keriting atau lurus, itu tergantung kepada gen yang dibawa oleh orang tuanya. Kemudian pewarisan bentuk pertumbuhan rambut pada dahi, yaitu kelainannya jika orang tuanya mempunyai bentuk rambut pada dahi, maka bisa diturunkan kepada generasi berikutnya. Begitupun dengan pewarisan buta warna. Jadi buta warna ini akan diwariskan oleh orang tua yang mempunyai kelainan buta warna. Maka nanti gennya akan diturunkan kepada anaknya. Lalu pewarisan hemofilia atau hemofilia itu adalah kelainan penyakit yang pada darah sulit untuk membeku. Nah, jadi jika dia kena luka, maka darahnya akan terus mengalir, tidak sulit untuk berhenti. Nah, hemofilia ini diturunkan dari ayah dan ibunya kepada anaknya. Kemudian yang ketujuh, pewarisan kelainan albino atau kelainan pada warna kulit yang tidak mempunyai pigmen. Albino itu adalah warna kulitnya putih tanpa pigmen. Pigmen kulit berwarna hitam. Jadi untuk yang kelainan albino, nanti dia warna kulitnya akan pucat, tidak memiliki warna. Nah, itu bisa diturunkan dari induk kepada anaknya atau dari orang tua kepada keturunannya. Nah, itu diantaranya kelainan sifat yang diturunkan melalui gen. Nah, untuk pewarisan warna kulit itu bisa kalian lihat pada bagan berikut, di mana ada orang tua yang membawa alela kulit gelap. Nah, kemungkinan dari pewarisan sifat kulit gelap, yaitu perbandingan fenotipnya adalah 1:64, kemudian 6:64, itu warna gelap, yang hitam itu adalah warna gelap. Nah, jadi kegelapan dari kulit itu ditentukan oleh gen yang ada. Semakin banyak gen hitamnya, maka nanti warna kulitnya akan semakin gelap. Nah, yang paling terang 1/64, kemudian ada gelapnya 6/64, agak gelap 15/64, gelap sekali agak coklat gitu 20/64, kemudian gelap 15/64, gelap lagi, lebih hitam lagi 6/64, dan hitam sekali 1/64. Itu adalah pewarisan warna kulit.
Lalu di sini warisan tipe perlekatan kuping. Nah, ini gennya adalah G besar untuk kuping terpisah dan gen G besar G kecil untuk kuping. Ada dua sifat yang ditimbulkan oleh gen. Yes, seperti yang telah Ibu terangkan tadi, sifat yang pertama adalah sifat yang dapat diamati seperti bentuk rambut, warna kulit, tinggi pohon, warna bunga, jenis kuping, jenis telinga. Itu disebut dengan fenotip. Jadi fenotip itu bisa terlihat, teraba, terasa. Dan yang kedua adalah sifat yang tidak tampak biasanya dilambangkan dengan huruf. Misalnya untuk pohon tinggi dilambangkan dengan huruf T besar, T besar. Nah, sifat yang tampak ini dinamakan dengan genotif. Nah, sedikit diterangkan mengenai gen dan kromosom yang menyusun sifat kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk perempuan, kromosomnya yaitu 22AA plus XX. Ini berarti pada perempuan. Sel telurnya yaitu X. Dan untuk laki-laki 22AA plus XY. Nah, Y adalah untuk sel sperma. Jadi untuk perempuan, X lambang dari gonosom atau sel kelaminnya, sedangkan untuk laki-laki adalah Y, lambang dari gonosom untuk sperma. Nah, kalian bisa lihat kromosom pada manusia. Bentuknya seperti itu. Nah, kromosomnya ada 23 kromosom, jumlahnya 1 sampai 22 merupakan kromosom autosom atau kromosom A, yang A itu adalah singkatan dari autosom atau penyusun tubuh. Nah, dilambangkan dengan A. 1 sampai 22 merupakan kromosom autosom atau kromosom tubuh. Dan 1 yaitu kromosom yang ke-23 merupakan kromosom seks atau kromosom gonosom yang menentukan, artinya yang menentukan jenis kelamin, yaitu kromosom ke-23 atau jumlahnya adalah 1. Kalian bisa lihat untuk kromosom nomor 23. Nah, itu bedanya seperti itu. 23 X untuk perempuan dan Y untuk laki-laki. Menentukan jenis kelamin laki-laki. Nah, demikian juga pada hewan, kromosom jantan dan betinanya akan berbeda sedikit. Kalian bisa lihat untuk yang jantan XY dan untuk yang betina adalah XX. Nah, jumlah kromosom dari hewan itu berbeda-beda jumlahnya. Berbeda banyaknya dengan manusia. Kalau manusia tadi jumlahnya ada 23 kromosom. 22 untuk kromosom autosom atau tubuh dan 1 untuk kromosom gonosom atau kromosom yang menentukan jenis. Kita lanjutkan dengan gambar jumlah kromosom pada jantan dan betina supaya lebih jelas. Maka kalian bisa melihat perbedaan
antara kromosom jantan dan betina. Di sini adalah kromosom pada alat buah jantan dan betina. Nah, untuk jantan adalah XY kromosomnya, sedangkan untuk betina yang dilamakan dengan huruf begitu, yaitu XX. Kromosomnya berbeda sedikit. Nah, paham kan? Mudah-mudahan kalian paham. Sekarang kita melihat untuk kromosom manusia. Pria XY sama kromosom gonosomnya, sedangkan untuk autosom sama. Sampai nomor 22 itu adalah autosom. Dan yang nomor 23 adalah kromosom gonosom. Ya, untuk pria XY dan untuk wanita XX. Paham? Bisa dipahami perbedaannya? Untuk autosom pria seperti itu 1 sampai 22 autosom atau penyusun bentuk tubuh, warna kulit, bentuk rambut, kepribadian dan sebagainya. Yang menyusun tubuh semuanya ada 22. Baik, kita lanjutkan kepada jumlah kromosom pada manusia agar lebih jelas lagi. Jumlah kromosom pada manusia itu ada 23 pasang. Atau ada 46 buah kromosom. Kalau pasang 23, sedangkan kalau buah ada 46 buah kromosom. Terdiri dari 22 pasang disebut kromosom tubuh atau kromosom autosom atau disingkat A besar, dan 1 pasang kromosom gonosom atau jenis kelamin. 1 pasang. Dan untuk kromosom jenis kelamin, kromosom yang ke-23 inilah yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Seperti yang telah tadi Ibu terangkan. Lebih jelasnya kalian bisa lihat, yaitu untuk laki-laki Untuk laki-laki 22 autosom plus XY atau 22 autosom plus Y. Dan untuk perempuan 22 autosom karena gen itu selalu berpasangan plus XX untuk perempuan atau 22 autosom plus X. Itu penjelasan mengenai kromosom pada manusia. Nah, untuk penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup, ada pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman dan ada pewarisan sifat pada pemuliaan hewan. Jadi di sini maksudnya pada hewan dan untuk tanaman itu kenapa kita mempelajari kromosom yang ada atau gen yang ada, itu adalah untuk mencari bibit unggul, baik itu pada hewan atau pada tumbuhan. Mencari bibit yang lebih unggul. Nah, kalian bisa baca untuk lebih jelasnya pada LKS
halaman 52 dan 53. Nah, itu anak-anak penjelasan mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup. Setelah kalian mempelajari semuanya tadi, maka Ibu harapkan kalian paham dan sedikit banyak bisa memahami. Nah, untuk lebih bisa memahaminya, kalian harus mencoba melakukan menjawab pertanyaan. Di sini kalian harus melakukan latihan. Ayo lakukan latihannya. Coba kalian kerjakan, ayo lakukan. Ayo berlatih di lembar kerja siswa yang kalian punya. Mulai halaman 45 sampai halaman 46. Hasil yang kalian dapat nanti kalian WhatsApp ke nomor Ibu. Mudah-mudahan kalian berhasil. Demikian tadi materi yang untuk kali ini yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Selamat belajar. Good luck untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.